Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Kamis 23 September 2021. Peringatan wajib Santo Pius, Patri Pio, dan dari Pietrelcina, seorang imam. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kalau kita cermati, bacaan ini sungguh menyentuh hati kita. Saya kutipkan. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Jadi Herodes mendengar bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa, dan ada yang mengatakan dia Yohanes yang telah bangkit, Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi. Ini berarti kedatangan orang baik. Kedatangan orang baik, dan yang terjadi apa? Herodes cemas, dikatakan dalam Injil. Aneh tidak ini? Ada orang baik malah cemas. Dan inilah yang terjadi dalam diri Herodes. Kira-kira kita gimana? Kalau ada orang baik, ada orang yang bisa berkarya baik, ada orang yang berprestasi, kita cemas, kita iri, atau kita bisa memuji, bisa menghargai. Nah, semoga kita tidak seperti Herodes. Tidak lumrah ada orang baik, dia malah cemas. Seharusnya, lumrahnya, semestinya kalau ada orang baik, kita bersyukur, kita bergembira. Namun yang terjadi adalah Herodes cemas. Herodes takut bahwa disaingi, ada pesaing, ada orang yang lebih luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga Herodes yang kalau ada orang baik tidak bersyukur, namun malah cemas? Aku tersaingi, aku ada yang mengalahkan, aku menjadi tidak berharga. Nah, inilah pribadi-pribadi yang tidak lumrah. Bukannya bergembira bersyukur ada orang baik, namun dia malah menjadi pribadi-pribadi yang bermental nyinyir. Nyinyir ketika melihat prestasi dan kebaikan orang. Maka mari kita teliti hati ini supaya kita tidak menjadi kaum nyinyir di zaman ini, namun sungguh kaum yang bersyukur, bergembira ketika melihat, merasakan, dan mengalami kebaikan, entah dari siapapun. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.